Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Raffiandika dari 11 MIPA 4. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang struktur daripada sel hewan melalui model dari struktur sel hewan yang sudah saya buat ini. Silakan disimak videonya. Pertama, ada membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol, dan lipid. Pada bagian ini, membran sel memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi, berada di dalam maupun di luar sel. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang pertama, mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Yang kedua, sebagai pembungkus atau pelindung sel. Yang ketiga, menerima rangsangan dari luar. Dan yang keempat, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Dari model sel ini, membran sel itu terletak pada bagian terluar dari seluruh struktur sel hewan ini. Kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Organel ini memiliki dua proses fase bentuk, yaitu fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Cairan ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan istilah nukleoplasma. Nukleoplasma bersifat fluid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak juga padat, sehingga dapat berubah tergantung dengan konsentrasi airnya. Pada dasarnya, jika konsentrasi air rendah, maka menjadi padat lembek. Sedangkan jika air dengan konsentrasi tinggi, maka gel akan berubah menjadi encer yang disebut dengan sol. Organel sitoplasma ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan kimia, dan yang kedua sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalam model ini, sitoplasma itu semua bagian dari yang warna hijau ini, semua bagian dari sel. Yang ketiga, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berperan tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar dapat melekat pada ribosom. Fungsi organel retikulum endoplasma adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sintesis protein, yaitu tugas khusus bagi retikulum endoplasma kasar. Yang kedua, sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. Yang ketiga, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel, yaitu tugas khusus bagi retikulum endoplasma halus. Yang terakhir, sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Keempat, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada, berguna sebagai layaknya mesin dalam sel. Organel ini memiliki bagian lapisan membran yang melekuk, yang biasa disebut pritas, warna kuning ini. Glukosa dan oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi. Hal tersebut sebagai proses metabolisme dan aktivitas seluler, sehingga dalam bagian tersebut dijuluki sebagai the power of house. Dapat dikatakan begitu karena organisme ini dapat menghasilkan energi. Mitokondria yang berbentuk tunggal disebut dengan istilah mitokondrion. Organel mitokondrion adalah organel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi yang lainnya. 6. Ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolik. Hal ini digunakan dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang kedua, sebagai pencernaan materi dalam menggunakan fagositosis. Dan yang ketiga, sebagai penghancur organel sel yang telah rusak atau biasa disebut autofagi. Struktur selnya bisa dilihat pada bagian ini. Ada peroksisom atau biasa disebut badan mikro. Peroksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katilase. Hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida atau H2O2 atau metabolisme yang bersifat toksik.
yang dapat mengubah air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel peroksisom ini banyak ditemukan di dalam sel hati dan ginjal. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan lemak menjadi karbohidrat, dan yang kedua, menguraikan peroksida atau H2O2 dari sisa metabolisme toksik. Bisa dilihat organela itu bentuknya seperti ini kira-kira. Kedelapan ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki struktur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 mikrometer. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses transkripsi. Di dalam sel, ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau juga terikat pada membran sel inti. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Bisa dilihat pada struktur ini yang oranye bintik-bintik. Yang kesembilan ada sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel yang dapat ditemukan pada sel eukariotika. Organel ini juga dapat mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagella. Selain itu, sepasang sentriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Sentrosom memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai pembentukan silia dan flagella, dan yang kedua sebagai proses pembelahan sel dalam pembentukan benang spindle. Bisa dilihat dalam struktur bentuknya kira-kira seperti ini. Yang ke-10 ada badan Golgi atau biasa disebut aparatus Golgi. Badan Golgi adalah organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil, sehingga besar dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi yang seperti ini. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memproses protein. Yang kedua, untuk membentuk lisosom. Yang ketiga, untuk membentuk membran plasma. Dan yang terakhir, untuk membuat vesikula atau kantung untuk ekskresi. Yang ke-11 ada nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini mulai dari metabolisme sehingga pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang membentuk DNA linear yang panjang membentuk kromosom. Organel ini dapat ditemukan di sel eukariotik dan terdiri atas bagian-bagian seperti membran inti, nukleoplasma, dan nukleus. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya replikasi. Yang kedua, sebagai menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, untuk menjaga integrasi gen-gen. Dan yang terakhir, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Ada membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel. Selain itu, organel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dan dengan daerah inti. Organel ini berfungsi tidak bervariabel, sehingga sebagian besar molekul yang membuat nukleus membutuhkan pori-pori inti. Dengan begitu, nukleus mampu melintasi membran. Membran inti memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai membran inti sel atau nukleus. Yang kedua, sebagai tempat pertukaran zat antara inti dan sitoplasma. 13 ada nukleoplasma. Nukleoplasma adalah organel yang memiliki struktur padat yang berada di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini membentuk serat kromosom yang padat dan membentuk kromosom. Selain itu, organel ini bertugas untuk membawa informasi genetika. 14 ada nukleolus. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini
bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Organel ini mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab dalam pembentukan protein. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai struktur daripada sel hewan. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.